dikira hamba ataupun orang suruhan yang tak bergaji. Benar. Cuma tuh in Indonesia lebih ke kayak sia-sia. Kalau di Malaysia, butuh tuh dia merujuk kepada alat kelamin lelaki. Buat menyebut cowok yang berperilaku atau berpakaian seperti perempuan. Kalau di Indonesia sama maksudnya sama seperti gratis. Bad words lah. It's a whole bad word. Tidak sesuai lah untuk digunakan. Halo Tribuners, kenalin aku Tarisa Slia Marta. Dan di podcast kali ini aku gak sendirian nih, karena aku bareng teman aku dari Malaysia, yaitu ada... Hai, nama saya Lemi Lia Bahit, boleh panggil saya Lemi. Oke teman-teman, jadi hari ini aku bareng Lemi bakal bahas suatu topik nih yang cukup menarik, but at the same point it's important guys. Kayak apalagi nih buat teman-teman yang mau traveling, misalkan dari Malaysia ke Indonesia atau dari Indonesia ke Malaysia. Karena mungkin secara bahasa walaupun terlihat mirip ya Lemi ya, tapi maknanya berbeza. Secara terlihat mirip antara bahasa Indonesia dan Malaysia, tapi ada beberapa kata yang mungkin artinya tuh bisa jauh berbeda dan bisa menimbulkan miscommunication nih Tribuners. Jadi kita bakal bahas hal itu hari ini bareng Lemi. Mungkin Lemi, if you know, a lot of Indonesian is grow up watching Upin Ipin. Oh iya? Ya, Upin Ipin is so famous in Indonesia. Jadi mungkin banyak juga yang udah familiar sama bahasa Melayu di Indonesia gitu. Mungkin sebelum masuk ke beberapa list kata perkataan yang udah Tarisa siapin, Tarisa mau tanya dulu nih sedikit tentang bahasa-bahasa di kartun Upin Ipin itu yang udah sering Tarisa dengar, cuma artinya pas dicari tahu kok berbeda. Yang pertama itu mungkin ada kayak kata-kata budak-budak. Itu sering kan kalau Kak Ros marah sama Upin Ipin, sering budak-budak gitu kan. Itu kalau in Indonesia, budak-budak tuh artinya kayak slave. Slave. Kayak hamba gitu. Mungkin hamba ya kalau di Malaysia. Di Malaysia dikira hamba ataupun orang suruhan yang tak bergaji. Benar. Iya, kalau di Indonesia itu lebih ke hamba itu. Tapi kalau maknanya di Malaysia, budak-budak tu bermaksud kanak-kanak ataupun orang cakap ni kanak-kanak ataupun orang yang masih sekolah rendah macam tu. Belum di peringkat sekolah menengah. Berarti masih kecil. Masih kecil. Di child kalau di Inggris ya. Kata lain mungkin bermaksud budak-budak kecil macam tu. Budak-budak kecil berarti budak-budak tu sebenarnya artinya anak-anak itu Tribuners. Itu kan lumayan beda jauh ya Lemi. Dari slave terus tiba-tiba ternyata maksudnya tuh anak kecil. Itu Tribuners salah satu contoh perkataan yang sering kita dengar ya, dan itu kan termasuk kata yang cukup sering dipakai ya kalau di Malaysia. Ya, sering kali dipakai di sekolah, dipakai suasana biasa dipakai. Jadi perlu Tribuners buat tahu. Jadi kalau datang ke Malaysia nggak salah paham. Tiba-tiba kok ada kata-kata budak pas lagi ngobrol santai gitu. Mungkin kita langsung lanjut aja ya Lemi ke beberapa kata yang udah Tarisa list. Karena kepo juga nih sebenarnya maknanya tuh apa sih sebenarnya di Malaysia. Oke, yang pertama itu ada kata-kata butuh Lemi. Butuh itu kalau di Indonesia lebih ke kayak konteks perkataannya itu mungkin bisa dipakai pas kayaknya aku butuh chargeran nih, soalnya baterai HP aku lagi low bat gitu. Butuh tuh in Indonesia it means like need something. We need something. Jadi kayak kita butuh sesuatu. Tapi in Malaysia Tarisa dengar-dengar beda banget ya Lemi. Jauh banget. Perbezaannya jauh, sangat-sangat jauh. Kalau di Malaysia butuh tu dia merujuk kepada alat kelamin lelaki. I mean like macam the bad words. Misal kata kalau someone cakap dekat seseorang yang kurang rapat ataupun kurang macam belum kenal lah, masa-masa belum akrab. Belum akrab. Itu
agak kurang adab ataupun kurang ajar. Iya, pun nggak bisa dipakai sembarangan ya Iya, kata-kata iya. ini. Kalau teman-teman Indonesia lagi ke Malaysia, mungkin bisa dihindari ya penggunaan kata butuh ini. Apalagi ke misalkan, soalnya kata-kata butuh ini Lemi sangat amat umum ya digunakan di Indonesia. Contohnya kayak mungkin sehari-hari Ya tuh sehari-hari kan mesti pas kita ada butuh terucap kata you need butuh. something. Kita need something kayak, aku kayaknya butuh makan, aku lapar nih, aku butuh minum. Umum ya, kayak sehari-hari tuh tanpa sadar mungkin kita tuh ada mengucap kata-kata butuh beberapa kali gitu dalam Iya. sehari. Jadi buat Tribuners yang mau ke Malaysia, mau traveling ke Malaysia atau mau mungkin belajar ke Malaysia, mungkin kata-kata butuh itu bisa dihindari. Ya, karena perkataannya it means bad ya, the dan nggak bad bisa words. sembarangan diucapkan nih Tribuners. Itu buat kata-kata butuh. Mungkin ada lagi kata-kata lain nih Lemi. Ada kata-kata banci. Oh, banci itu on a general lah, umum lah, untuk perkataan umum itu merujuk kepada positive Positive words. words. Macam merujuk kepada jumlah penduduk ataupun pengiraan jumlah penduduk, pengumpulan data untuk penduduk, survei macam gitu, tu, untuk survei etnik, penduduk. untuk agama, tahap pendidikan, macam tu. Berarti lebih ke kalau banci di Malaysia it's a positive word ya. Yes, Very positive positive. Meanwhile nih Lemi, in Indonesia kata-kata banci itu sebenarnya mungkin Agak kind of kasar. kind of kasar dan negatif ya konotasinya. Jadi itu tuh merujuk ke dipakai buat kata-kata buat menyebut cowok yang berperilaku atau berpakaian seperti perempuan. Jadi it's Feminine. iya, feminim, tapi dia berpakaian secara perempuan, terlihatnya seperti perempuan. Jadi a lot of people kayak dipanggil, ada banci tuh gitu. Jadi itu kadang konotasinya agak negatif ya Tribuners kalau di Indonesia. Tapi di Malaysia itu positif. Jadi keterbalikan ya sama perkataan kata-kata pertama tadi. Kalau di Malaysia negatif, Indonesia positif. Nah kalau banci di Indonesia negatif, sementara di Malaysia positif. Tadi artinya pengumpulan data penduduk. Oh berarti ya mungkin sehari-hari juga jarang dipakai ya kata-kata banci di Malaysia ini Lemi. Jarang. Tapi maksudnya berarti positif. Mungkin teman-teman kalau tanpa sengaja nyebut banci di Malaysia, teman-teman ngiranya nggak bakal ke arah-arah ke sana. Malah ngiranya tiba-tiba kok malah ngomongin survei penduduk gitu kan. Mungkin itu buat kata-kata banci ya Lemi. Jadi di Malaysia tuh ternyata yang artinya biasa aja dan orang nggak bakal berpikiran negatif ya. Mungkin ada lagi kata-kata selanjutnya ya Lemi, itu percuma nih. Oh percuma. Percuma kalau di Malaysia dikira free. Kalau di Indonesia sama maksudnya sama seperti gratis. Percuma, gratis Indonesia ya. Ini lumayan sering nih didengar mungkin ya. Kalau di Upin juga lumayan sering diucapkan ya percuma. Kayak awal-awalnya mikir kayak kok percuma tuh in Indonesia lebih ke kayak sia-sia. Kayak percuma udah ngelakuin ini tapi hasilnya nggak ada. Beza, ya? Jadi kayak sia-sia, jauh beda kan Lemi. Walaupun konotasinya mungkin sama-sama mungkin sering dipakai sehari-hari juga kan dua-duanya. Cuma artinya berbeda. Yang satu kalau percuma di Malaysia dikira sebagai gratis ataupun free. Oh berarti bisa ya kita bilang kalau ini nih silakan ambil ini takjilnya free, takjilnya betul. Ini percuma, boleh ambil percuma gitu. Berarti dia artinya gratis kalau di Indonesia. Nggak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau di Indonesia percuma kan sia-sia. Sia-sia kalau di Malaysia apa tuh Lemi? Kalau boleh tahu. Sia-sia tuh sama aja. Sia-sia juga. Oh berarti sia-sia. Kalau percuma di Indonesia tuh percuma bisa dipakai. Sia-sia juga macam membawa maksud macam rugi macam tu. Sia-sia macam rugi lah macam tu. Kayak mungkin kita udah melakukan sesuatu nih tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Sia-sia aja kita berusaha selama ini gitu kan. Oke, interesting ya. Kayak dua-dua kata-kata ini sama-sama sering dipakai. Iya, sama tapi berbeza makna. Kalau di Malaysia tiba-tiba kita bilang, kalau ada teman-teman Malaysia nih mungkin datang ke Indonesia, terus teman-teman Indonesia bilang, percuma ya. Terus apa yang percuma? Saya mau. Bisa jadi kan teman-teman Malaysia mau. Miscommunication. Iya, jadi mungkin
perlu buat teman-teman cari tahu. Mungkin dengerin podcast ini teman-teman ada yang jadi oh iya besok take notes nih teman-teman yang mau ke Malaysia atau yang mau ke Indonesia. Terus ada kata-kata selanjutnya Lemi. Itu kata-katanya gampang. Kata-katanya gampang. Gampang sama arti dengan butuh tadi. Bukan sama arti. I mean like bad words lah. It's also bad word. Ya, tidak sesuai lah untuk digunakan di Malaysia. Itu sama arti kayak sial. Sial. Oke. Berarti termasuk kata umpatan atau memang kata umpatan? Oh, berarti jangan. Berarti, contoh kalau macam gampangnya kau ni macam tu. Like macam sialnya kau ni. Berarti konotasinya agak boleh dipakai enggak bisa. Mungkin kalau di Indonesia Lemi gampang itu tuh juga lumayan sering terdengar. Kayak mungkin sehari-hari kita bisa gunain gampang ini kayak easy. Easy ujian. Misalkan kalau kita lagi ujian atau lagi apa, ujiannya gampang banget ya tadi gitu loh. Easy banget. The examination is very easy. Nah, jadi kayak gampang tuh kalau di bahasa Indonesia itu kayak ya easy lah. Berarti beda jauh kan? Iya, beda jauh. Kalau gampang itu sering terdengar nih di Indonesia Lemi. Kayak setiap hari mungkin setiap hari guna gampang. Easy ternyata kan. Jadi kayak kalau teman-teman Malaysia ke Indonesia jangan salah paham termasuk Lemi. Betul. Mungkin kalau udah tahu nih sekarang. Jadi gampang in Indonesia it's easy. Kalau in Malaysia it's a bad word ya guys. Jadi take notes jangan dipakai sembarangan. Mungkin ini ada kata selanjutnya dan the last but not least ya, karena masih banyak sebenarnya kata-kata. Ada kata-kata senang. Senang tuh di Malaysia kira mudah. Senang mudah. Easy. Nih. Gampang di Indonesia dikira mudah. Easy tapi kalau di Malaysia senang tu mudah. Senang tu lah yang artinya easy ya. Selalu diucap dalam final exam ataupun habis exam tu macam senang soalan exam tadi macam tu. Kalau di Indonesia senang ini tuh lebih ke kayak ungkapan perasaan. Senang tuh kayak happy. Kayak senang tuh aku senang deh hari ini ketemu ini gitu loh. Senang, aku bahagia lah kata lainnya. Kayak happy, I'm very happy gitu. Jadi kalau di Malaysia sering dipakai juga, di Indonesia senangnya juga sering dipakai. Betul. Tapi senang tuh kadang-kadang merujuk kepada keluarga yang kaya. Senangnya hidup mereka macam tu, like macam mudahnya hidup mereka, like macam berlimpah harta macam tu. Berarti emang lebih ke merujuk ke mudah ya. Bisa dipakai buat kayak pas ujian juga. Berarti ini keterbalikan sama yang sebelumnya kata-kata sebelumnya. Betul. Senang berarti di Malaysia is easy, gampang, mudah. Kalau kata lainnya di Indonesia berbeda. Kalau di Indonesia ya memang happy, kita menunjukkan perasaan. Kalau kita happy. Mungkin selain penggunaan kata-kata ini, mungkin kalau teman tips ya sedikit, mungkin Lemi ada tips nggak mungkin buat teman-teman yang mau ke Malaysia, Indonesia ke Malaysia, gimana sih cara berkomunikasi yang karena kan berbeda ya. Kayak contohnya kata-kata yang kita sebutin tadi. Mungkin ada tips nggak? Mungkin kayak perhatikan konteks aja kalau ngomong. Jadi ngomongnya lebih dilihat konteksnya lagi ngomongin apa gitu. Ada tips nggak Lemi? Lebih kepada penggunaan bahasanya kan. Guna je lah bahasa tu, tapi cari dulu maknanya. Berarti sebelum mungkin mengeluarkan kata-kata, melontarkan kata-kata, lebih baik cari dulu maknanya. Iya betul. Jadi sebelum ngomong mungkin ada kata-kata yang rasanya kurang pas, sebaiknya dicari tahu dulu. Takutnya bikin orang salah paham, bisa bikin miskomunikasi terjadi. Mungkin sekian ya buat podcast kita hari ini nih Tribuners, karena mungkin kita bisa sambung di next podcast buat bahas tentang bahasa lagi bersama Lemi juga. Mungkin itu ya beberapa kata dari aku, dari Tarisa dan Lemi, perbedaan kata antara Indonesia dan Malaysia yang secara mungkin terdengar mirip tapi punya arti berbeda.
Dan Tribuners, apakah sudah take notes tadi? Mungkin Tribuners mau ke Malaysia nih habis ini, mau jalan-jalan, berhubung lagi libur semester kan. Betul. Nih lagi libur semester di Indonesia. Apa namanya, lagi libur semester genap, lagi cuti Lemi. Jadi mungkin mau traveling ke Malaysia, bisa take notes. Jadi itu dia dari kita. Mungkin terima kasih Lemi sudah. Terima kasih Tarisa. Iya, supaya karena ini sangat berguna ya Lemi. Jadi sangat. mungkin terima kasih Lemi dan Tribuners. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih. Bye. Bye.